Nah, berhubung di waktu gua bikin video, season 4 alias final seriesnya belum selesai, makanya kagak gua masukin momen-momennya di sini. Mungkin kalau itu mah nanti punya video bahasan sendiri, kalau seandainya nih video rame. Makanya, kalau lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa share juga ke teman-teman lu yang lain. Terus buat yang belum subscribe ke Distrik Anime, langsung tampar aja tombol subsnya, supaya ya gua juga jadi makin semangat bikin videonya lagi. Nomor 1, Levi lawan Beast Titan. Dengan bantuan umpan pasukan berani mati yang dipimpin sama si Erwin, si Levi berhasil sampai di lokasi di mana Beast Titan berada. Dan tanpa panjang lebar, si Levi langsung ngeluarin God Mode-nya, sampai bikin Beast Titan alias si Zeke hampir mati. Tapi berhubung si Levi butuh badan si Zeke buat dimakan anak buahnya nanti, makanya kagak dibunuh langsung. Apesnya, pas si Levi lagi nyari anak buahnya yang masih hidup buat disuntikin serum Titan, ada Card Titan yang nyelamatin si Zeke. Terus buruannya berhasil lolos. Padahal Scott Regiment dikit lagi dapat kekuatan Beast Titan. Nomor 2, Armor Titan lawan Attack Titan. Momen ini terjadi berbarengan sama yang nomor 1. Jadi, waktu itu, Scotty yang punya misi ngambil alih distrik Shiganshina dibagi-bagi dengan tugas yang berbeda-beda. Si Eren dan kawan-kawan kebagian nambah lubang di dinding Maria. Tapi ada si Reiner yang ngalang-ngalangin. Sebenarnya hal ini tuh udah diprediksi sama Scott Regiment. Dan mau gak mau mereka kudu ngelumpuhin Armor Titan. Selain intens, battle ini sendiri ngandung makna mendalam buat si Eren. Soalnya dari dulu yang ngasih si Eren semangat buat terus maju, ya si Reiner ini. Ironisnya lagi, buat ngalahin Armor Titan, si Eren pakai teknik bertarung yang si Annie ajarin. Sampai bikin si Reiner ke pojok, bahkan armornya pada retak. Nomor 3, Scott Regiment lawan Road Race Titan. Yang keren tuh, para anggota Scott Regiment, selain berjuang buat ngehentiin tuh Titan, momen battle ini juga jadi ajang pembuktian ke rakyat di dalam dinding, supaya pada ngedukung si Historia buat jadi ratu selanjutnya. Setelah ngelibatin banyak banget bahan peledak, dengan bantuan si Eren yang jadi Titan terus ngangkut bahan peledak tersebut ke tenggorokannya Titan si Road Race, misi pelumpuhan ini berjalan sukses. Nah, setelah badan Titannya pada hancur, anggota yang masih sisa berusaha nyari pecahan dari bagian tengkuk atau leher si Road Race. Entah karena beruntung ataupun feeling berhubung itu badan babehnya, si Historia lah yang pertama nemu bagian leher tersebut. Terus doi potong, yang kemudian si Historia dianggap sebagai pahlawan. Nomor 4, Female Titan lawan Attack Titan. Pertarungan yang gua maksud di sini itu pas rematch, alias ronde kedua setelah identitas Female Titan sebenarnya keungkap. Di sini si Eren ngamuk banget, bahkan sampai bisa nandingin teknik bertarungnya si Annie. Kalau di ronde pertama mah si Eren yang kalah, sampai akhirnya diculik waktu itu.
Yang mantep tuh, pertarungan ini ngelibatin lingkungan sekitar juga, dimana yang jadi ring battle-nya ada di tengah kota. Jadi animasinya juga kudu gila-gilaan, bikin reruntuhan bangunan serealistik mungkin. Selain pertarungan epik antara Titan itu sendiri, nah di klimaks battle-nya, si Annie berhasil selamat setelah ngekristalin dirinya sendiri. Soalnya kalau kagak doi udah mati, entah digorok Scott Regiment ataupun dimakan si Eren yang ngamuk. Terus karena alasan kagak mau diinterogasi juga. Nomor 5, Levi lawan Female Titan. Dengan maksud ngelakuin pengejaran buat nyelamatin si Eren yang diculik Female Titan, si Levi sama si Mikasa ngelakuin serangan terkoordinir buat ngelumpuhin targetnya. Di momen ini lu bisa ngeliat God Mode si Levi aktif lagi. Saking cepetnya serangan yang si Levi keluarin, bahkan si Female Titan-nya aja sampai kagak sanggup buat ngerasin kulit miliknya. Tapi gara-gara kecerobohan si Mikasa yang kepancing pengen nyabet leher tuh Titan, akhirnya terjadi tragedi di mana kaki si Levi keseleo. Untung doi masih punya kekuatan buat ngambil si Eren yang ditaruh di dalam mulut Female Titan dengan cara ngesomplakin rahang tuh Titan. Terus yang gak nyangka ada saat-saat emosionalnya juga pas battle ini, di mana Female Titan alias si Annie nangis pas masih dalam mode Titan. Nomor 6, Armin sama Eren lawan Colossal Titan. Armin, 君は最後までよく戦ったよ。Eren, Armin. Ketika masa perebutan kembali distrik Shiganshina, Scott Regiment mau gak mau kudu berhadapan sama kelompoknya si Reiner. Bahkan banyak banget korban yang berjatuhan waktu itu. Nah, berkat bantuan strategi perang yang si Armin susun, dikombinasi sama kekuatan Attack Titan punyanya si Eren, Colossal Titan yang susah banget buat tumbang, akhirnya bisa dilumpuhin. Terus si Bertolt-nya juga berhasil dikeluarin dari jasad Titan-nya. Tapi hal ini tuh butuh pengorbanan yang gede banget, di mana seluruh badan si Armin gosong akibat panas tubuh Colossal Titan. Tapi untung setelah debat panas antara si Levi sama si Eren soal siapa yang bakal diselamatin pakai kekuatan Titan, si Armin berhasil dihidupin lagi setelah diinjeksi cairan Titan, terus ngemakan si Bertolt. Sebenarnya dari awal suntikan itu tuh bakal dikasih ke si Erwin, tapi si Erwinnya sendiri malah nolak, terus pada akhirnya mati. Nomor 7, Levi Squad lawan Kenny Squad. Lu pasti ngerasa makin kagum pas tahu kalau squad si Levi kalah jumlah pas ngelawan anak buah si Kenny yang kurang lebih ada 35 orang, sedangkan si Levi cuma 8 orang anjir. Di sini sebenarnya yang jadi masalah gede tuh pas orang-orang dari squad si Levi macam si Jan, Connie sama si Sasha kudu belajar ngebunuh sesama manusia demi bertahan hidup terus menang. Sampai kemudian mereka ngebulatin tekad dan berhasil dapat kill pertama mereka. Nah, pertarungan ini bisa terjadi gara-gara squad si Kenny disuruh buat nyulik si Eren sama Historia yang jadi dalangnya si Road Race yang punya niatan bikin si Historia jadi Titan terus ngemakan si Eren supaya darah bangsawan bisa sekali lagi dapat kekuatan Titan. Well, jujur aja sih, sebenarnya yang dapat screen time paling banyak udah pasti si Levi, yang waktu itu gila-gilaan bertarung sama si Kenny. Terus, pertempuran ini juga terjadi di dua tempat. Karena hal itu pula, berapa kali pun gua nge-rewatch episode pas nih battle, gua ngerasa ngos-ngosan mulu ngelihat betapa bagusnya animasi plus koreografi action para karakternya pas terbang-terbang make 3D maneuver gear ataupun alat ODM anti manusia.
Oke, segitu aja buat hari ini. Kalau menurut pendapat lo sendiri, battle SNK yang mana sih yang paling epic? Lo bisa langsung tulis aja pendapat lo di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry gak ada salah-salah kata. Bye!